Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fasari dengan NIM 2407016448 dari kelas 1B Psikologi. Di sini saya akan menceritakan perkembangan seorang anak di Bali yang menguasai 23 bahasa. Jadi ini anak memiliki nama lengkap Niputu Rista yang berasal dari Bali yang memiliki kemampuan menguasai 23 bahasa. Jadi awal mulanya ia mulai mengenal bahasa asing sejak berusia 5 tahun. Saat itu, Rista sudah berjualan bersama ibunya di Pura Besakih, Bali. Otomatis, setiap harinya Rista bergaul dengan wisatawan mancanegara. Satu persatu kosakata bahasa asing dipelajari dan dihafalkannya, mulai dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda. Seandainya ada kata yang belum diketahuinya, ia pun tak segan menanyakan ke pemandu wisatawan atau pedagang sekitar yang bisa bahasa asing. Jadi si Rista ini belajar secara otodidak melalui turis, pemandu wisatawan, dan pedagang di sekitarnya. Berkat hal itu, dalam waktu 2 tahun saat dirinya berumur 7 tahun, sudah bisa berkomunikasi dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Sampai akhirnya, Rista bisa menguasai bahasa asing lainnya seperti bahasa Jepang, Korea, Rusia, Thailand, Polandia, dan masih banyak lagi sampai totalnya 23 bahasa termasuk bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Dirasa sudah bisa berbahasa asing, ia pun memberanikan diri menjual postcard atau kartu pos ke wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Besakih. Saat menawarkan postcard, Rista menggunakan bahasa sesuai asal negara wisatawannya, dan hal itu dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Nah, hal ini sesuai dengan teori perkembangan sosial dan budaya milik Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini menekankan bahwa interaksi sosial dan budaya sangat penting dalam proses pembelajaran. Rista belajar bahasa asing dengan bantuan pemandu wisatawan, pedagang, dan turis. Ini mencerminkan konsep ZPD, di mana anak dapat belajar lebih baik dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Interaksi ini memungkinkan Rista untuk mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih kompleks. Dengan berkomunikasi dalam berbagai bahasa, Rista tidak hanya belajar bahasa itu sendiri, tetapi juga memahami konteks sosial dan budaya lebih luas. Apalagi awal Rista belajar bahasa asing pada usianya yang baru 5 tahun, di mana di umur itu berada dalam perkembangan anak awal. Ia membangun dasar kemampuan berbahasa dan keterampilan sosial melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan baru fasih berbahasa saat dirinya berumur 7 tahun, di mana di umur itu Rista memasuki tahap pertengahan. Ia mulai belajar bahasa asing dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih kompleks. Terus apa sih ciri-ciri perkembangan yang dialami atau ditunjukkan Rista ini? Nah, yang pertama itu ada kemampuan berbahasa yang tinggi. Rista menunjukkan kemampuan untuk berbicara dalam 23 bahasa yang mencerminkan penguasaan bahasa yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ia mampu memahami dan menggunakan berbagai kosakata serta struktur kalimat yang berbeda. Yang kedua, keterampilan sosial yang kuat. Interaksi Rista dengan wisatawan dan orang dewasa lainnya menunjukkan bahwa ia memiliki keterampilan sosial yang baik. Ini terjadi pada saat dia berjualan dengan ibunya atau saat dia berjualan postcard sendiri. Ia mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, ada kemampuan belajar mandiri. Rista belajar bahasa secara otodidak, yaitu dengan memanfaatkan pengalaman sehari-hari bertemu dengan turis mancanegara untuk meningkatkan keterampilan berbahasanya. Nah, setelah itu, apa sih dampak perkembangan Rista menurut psikologi perkembangan? Nah, ada dampak pada perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan berbahasa. Rista mulai mengenal bahasa asing sejak usia 5 tahun dan belajar secara otodidak. Proses ini meningkatkan kemampuan kognitifnya, terutama dalam hal pemahaman bahasa dan kosakata.
Kemampuan untuk menguasai 23 bahasa menunjukkan bahwa Rista memiliki kemampuan memori yang sangat baik dan kemampuan untuk berpikir secara analitis dalam memahami struktur bahasa yang berbeda. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah. Ketika Rista menghadapi kata-kata atau frasa yang belum dia ketahui, dia tidak ragu untuk bertanya kepada pemandu wisatawan atau pedagang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik dan mampu mencari informasi yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak pada perkembangan sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Berjualan di Pura Besaki dan bergaul dengan wisatawan mancanegara memberikan Rista banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Interaksi ini membantunya mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti komunikasi, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Yang kedua itu ada pengembangan jaringan sosial dan berinteraksi dengan wisatawan dan pemandu wisata. Rista membangun jaringan sosial yang luas. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman sosialnya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar dari orang lain yang dapat memperluas wawasan dan pemahamannya tentang dunia. Nah, yang selanjutnya ada dampak pada perkembangan emosional, yaitu peningkatan rasa percaya diri. Dengan kemampuan berbahasa asing yang baik, Rista merasa lebih percaya diri saat berinteraksi dengan wisatawan. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda memberinya rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam situasi sosial. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.